Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinkiawati Rutman. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mereview kembali materi akuntansi mengenai akuntansi piutang, akuntansi persediaan, dan akuntansi aktiva tetap. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, akuntansi piutang. Akuntansi piutang. Piutang termaksud aset lancar setelah kas. Piutang adalah tagihan atau perolehan yang diterima oleh perusahaan karena akibat penjualan secara kredit. Klasifikasi piutang. Dalam praktek piutang, pada umumnya diklasifikasikan menjadi 1. Piutang usaha dagang, 2. Piutang wesel, 3. Piutang lain-lain seperti piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, piutang kepada karyawan. Dan yang keempat itu ada piutang non-dagang. Baik, kita masuk di piutang usaha. Piutang usaha berarti memberikan usaha atau pinjaman kepada seseorang yang membangun usaha. Yang kedua itu ada piutang wesel atau yang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai promissory notes receivable, adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen wesel. 3. Piutang pajak, yaitu kelebihan pajak yang diberikan pemerintah dan seharusnya diberikan kepada perusahaan. Kemudian piutang karyawan, yaitu pinjaman uang karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, untuk mencegah timbulnya piutang tak tertagih, maka perusahaan harus menerapkan yang namanya pengendalian internal. Pengendalian internal ditujukan kepada piutang. Pengendalian internal terhadap piutang adalah seperangkat kebijakan atau prosedur dalam memiliki aset seperti pengecekan dokumen, verifikasi pengendalian, dan mengontrol atau mengawasi. Pengendalian internal piutang dagang sangat penting diterapkan karena untuk mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi karena tidak tercatatnya pembayaran dari debutir, melakukan pembukuan palsu, dan lain sebagainya. Ada 2 metode yang digunakan untuk menilai, mencatat, atau menghapus piutang usaha atau dagang yang tidak dapat ditagih, yaitu yang pertama metode hapus langsung dan yang kedua yaitu metode cadangan. Kita masuk di pertama, metode hapus langsung. Faktor atau perihal yang membuat perusahaan menggunakan metode hapus langsung antara lain, yang pertama itu terdapatnya sebuah situasi yang dimana memang sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengentimasi besarnya piutang usaha dagang yang tidak dapat ditagih sampai dengan akhir periode. Yang kedua, khusus bagi perusahaan yang menjual sebagian besar barang atau jasanya secara tunai sehingga jumlah beban atas piutang usaha dagang yang tidak dapat ditagih boleh dibilang sangat tidak material. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya kolos adalah sebagai berikut, yaitu beban piutang tidak dapat tertagih di debit pada piutang usaha dagang Tuan A di kredit. Yang kedua yaitu metode cadangan. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan metode cadangan untuk mengestimasi bagian dari piutang usahanya dagang yang tidak dapat ditagih. Satu hal yang perlu perusahaan dapat prediksi adalah bahwa berdasarkan masa lampau selalu ada pelanggannya yang tidak bisa membayar. Perusahaan akan menentukan besarnya estimasi piutang tak tertagih ke dalam akun khusus yang dinamakan cadangan kredit macet, cadangan piutang ragu-ragu, atau cadangan piutang yang tidak dapat ditagih. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya estimasi atas besarnya piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu beban piutang tidak dapat ditagih di debit pada cadangan piutang yang tidak dapat ditagih di kredit. Untuk tujuan pembukuan, metode pencadangan diharuskan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum karena metode ini memenuhi atau sesuai dengan prinsip penandingan dan prinsip konservatisme. Yang pertama, prinsip penandingan, di mana besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih dicatat dengan periode yang sama sebagaimana pendapatan penjualan dicatat. Yang kedua, prinsip konservatisme, di mana piutang usaha dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah yang lebih realistis dan lebih rendah sehingga mencerminkan dengan lebih
baik jumlah piutang yang sesungguhnya ditagih. Ayat jurnal yang perlu dibuat perusahaan untuk mencatat penghapusan piutang atas pelanggan aktual tersebut yaitu beban piutang yang tidak tertagih di debit pada cadangan piutang yang tidak tertagih di. Nantinya, begitu perusahaan mendapati pelanggan yang tidak bisa membayar, maka ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan di bagian akuntansi untuk mencatat penghapusan piutang atas pelanggan aktual tersebut sebagai berikut. Cadangan piutang yang tidak tertagih di debit pada piutang usaha dagang di kredit. Kadangkala setelah perusahaan menghapus piutang usaha dagangnya atas pelanggan tertentu, kemudian pelanggan tertentu yang beritikat baik untuk membayar sebagian utangnya, dalam hal ini untuk mencatat perolehan kembali atas sebagian piutang yang telah sebagian dihapus, perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat sebelumnya, tetapi hanya sejumlah yang perusahaan dapat ditagih. Nantinya, begitu perusahaan mendapat pelanggan yang tidak bisa membayar, maka ayat jurnal yang perlu dibuat oleh perusahaan di bagian akuntansi untuk mencatat penghapusan piutang atas pelanggan aktual tersebut sebagai berikut. Cadangan piutang yang tidak tertagih di debit pada piutang usaha dagang di kredit. Kadangkala setelah perusahaan menghapus piutang usaha dagangnya atas pelanggan tertentu, kemudian pelanggan tertentu yang beritikat baik untuk membayar sebagian utangnya, dalam hal ini untuk mencatat perolehan kembali atas sebagian piutang yang telah sebagian dihapus, perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutang yang telah dibuat sebelumnya, tetapi hanya sejumlah yang perusahaan dapat ditagih kembali, lalu mencatat hasil penagihan tersebut. Ada dua cara yang biasa dipakai untuk menentukan besarnya estimasi yang layak atas jumlah piutang tak tertagih, yaitu satu, sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan, dan dua, sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Yang pertama, sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan. Cara ini dinamakan sebagian metode laporan laba rugi berdasarkan data historis. Sebuah persentase tertentu dari total penjualan atau total penjualan kredit ditentukan dan digunakan untuk menghitung besarnya estimasi kredit macet. Metode ini fokus pada penandingan yang layak atas beban piutang tak tertagih terhadap besarnya pendapatan penjualan terkait. 2. Sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Cara ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersihnya yang dapat terrealisasi yang nantinya akan dilaporkan dalam neraca. Cara ini fokus pada penentuan figur piutang usaha yang secara nyata dapat ditagih. Cara ini dibagi lagi dalam dua metode berdasarkan pada satu, persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha, dan dua, klasifikasi atau pengelompokan umur piutang. Pengakuan piutang dagang. Dalam akuntansi, untuk perusahaan dagang, akun piutang dagang akan diakui ketika timbul karena penjualan barang dagangan secara kredit yang kemudian dapat diikuti dengan transaksi rutin penjualan penyelesaian atau pengurangan harga jual, dan pada akhirnya penagihan baik tanpa ataupun disertai dengan pemberian potongan penjualan. Sekarang kita masuk di akuntansi persediaan. Yang pertama, persediaan dalam neraca. Termaksud nilai persediaan seringkali merupakan komponen yang sangat signifikan atau material dibandingkan dengan nilai keseluruhan aset lancar. Kemudian ada persediaan dalam laporan laba rugi, yaitu harga pokok persediaan yang dijual. Merupakan komponen utama penentu kinerja atau hasil kegiatan operasional perusahaan selama periode. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana perusahaan mengklasifikasikan persediaannya? Maka jawabannya yang pertama, perusahaan dagang hanya satu klasifikasi saja. Pengendalian internal atas persediaan. Ada dua tujuan utama dari diterapkannya pengendalian internal atas persediaan. Yang pertama, untuk mengamankan atau mencegah aset perusahaan dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan. Yang kedua, menjamin keakuratan atau ketepatan penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Kesalahan dalam perhitungan persediaan, kesalahan dalam mencatat besarnya fisik persediaan ini akan menyebabkan salah satu dalam saldo akhir persediaan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi. Efeknya terhadap harga pokok penjualan dapat ditentukan dengan rumus persediaan awal tambah harga pokok pembelian dikurang persediaan akhir sama dengan HPP. Efeknya terhadap laba kotor dapat ditentukan dengan rumus penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, dan efeknya terhadap laba bersih dapat ditentukan dengan rumus laba kotor dikurang beban operasional ditambah atau dibagi dengan kurang pendapatan beban lain-lain sama dengan laba bersih.
Metode penilaian persediaan dalam akuntansi dikenal dengan 3 metode yang dapat digunakan dalam menghitung besarnya penilaian persediaan akhir, yaitu 1. Metode FIFO, first in first out, yang kedua metode LIFO, last in first out, dan yang ketiga biaya rata-rata. Dengan menggunakan metode FIFO, harga pokok dari barang yang pertama kali beli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang yang pertama kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Dengan menggunakan metode FIFO, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Penekanannya bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan lebih kepada harga pokoknya saja. Dengan menggunakan metode LIFO. Sebaliknya, dengan menggunakan metode LIFO, harga pokok dari barang yang terakhir dibeli yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang yang terakhir kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Dengan menggunakan metode LIFO, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Dengan menggunakan metode biaya rata-rata, yaitu harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang-barang yang tersedia untuk dijual. Penilaian persediaan dalam sistem pencatatan perpektual. Dalam sistem persediaan perpektual, seperti yang telah dibahas tentang akuntansi perusahaan dagang, setiap pembeli barang dagangan dari pemasok akan dicatat oleh perusahaan dengan cara mendebit akun persediaan barang dagangan dan mengkredit akun kas atau utang usaha. Pada setiap transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan, harga pokok dari barang yang dijual akan dicatat dengan cara mendebit akun HPP dan mengkredit akun persediaan barang dagangan. Sedangkan penilaian persediaan dalam sistem pencatatan periodik, yaitu dalam sistem persediaan periodik, seperti yang telah dibahas tentang akuntansi perusahaan dagang, setiap pembelian barang dagangan dari pemasok akan dicatat oleh perusahaan dagangan dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Apabila transaksi pembelian barang dagang kepada pemasok atau supplier secara tunai atau kredit, secara tunai, akun yang digunakan yaitu persediaan barang dagang pada kas. Sedangkan kredit, akun yang digunakan yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang. Jika terjadi inflasi, maka perusahaan sering menggunakan metode FIFO karena nilai persediaan lebih besar. Jadi mereka menggunakan metode FIFO. Nilai persediaan yang dimaksud adalah harga. Akuntansi aktiva tetap. Yang termaksud dalam aktiva tetap adalah tanah, gedung, mesin, peralatan toko, dan kantor, kemudian alat angkut. Aktiva tetap terbagi atas dua, yaitu aktiva tetap berwujud atau tangible asset dan aktiva tetap yang tidak berwujud atau intangible asset. Aktiva tetap berwujud memiliki nilai ekonomi tinggi seperti tanah, peralatan, dan gedung, sedangkan aktiva tetap yang tidak berwujud berupa merek dagang, hak paten, dan hak cipta. Harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Jadi aset tetap akan dilaporkan dalam neraca, tidak dilaporkan hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termaksud seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap dipakai. Contohnya seperti ketika kita membeli tanah, harga perolehannya yaitu pajak, biaya survei, dan biaya pembungkusan hak-hak atau surat untuk kepemilikan. Dan ketika membeli bangunan, harga perolehannya yaitu izin bangunan atau membangun, biaya peralatan dan bunga atas dana yang dipinjam. Kemudian begitupun ketika membeli kendaraan, harga perolehannya yaitu biaya pajak, asuransi, dan biaya angkut. Cara memperoleh aset tetap. Aset tetap diperoleh dengan membeli melalui sewa guna usaha modal kapitalis, pertukaran dengan aset non-moneter yang ada, penerbitan sekuritas, konstruksi sendiri, sumbangan, akuisisi perusahaan secara keseluruhan, atau dapat juga diperoleh melalui sistem bangun guna serah atau build operate transfer atau BOT adalah suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pendanaan aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak investor swasta. Tetapi beda halnya ketika kita ingin memperoleh aset modal.
Cara memperoleh aset tetap yang pertama diperoleh dengan membeli. Kedua, sewa guna usaha modal sama dengan menyewa. Untuk operasi modal contohnya seperti Bank BNI, Bank Syariah, dan BRI. Artinya, suatu kontrak yang diberikan kepada perusahaan dengan biaya yang diberikan. Ketiga, pertukaran aset non-moneter, contohnya peralatan bekas atau tukar tambah. Yang keempat, penerbitan sekuritas seperti obligasi saham dan surat utang. Kelima, konstruksi sendiri, misalnya perusahaan membangun sendiri bangunannya tujuannya untuk menghambat biaya dengan menggunakan pekerja lokal dan memanfaatkannya. Yang keenam, sumbangan atau donasi. Yang ketujuh, akuisisi perusahaan, yaitu pengambilan alih aset yang sejenis. Beda halnya dengan merger, yaitu menggabungkan dua perusahaan yang sama. Perbedaan antara pengeluaran modal capitalist expending dengan pengeluaran pendapatan revenue expending. Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas, produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi. Itulah hasil mereview materi saya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.